Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga di hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita dibimbing Allah dalam kebaikan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang solehah, hari ini kita akan kembali belajar bersama Ibu untuk mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita pada hari ini dalam pembelajaran, mari kita membaca ayat pembelajaran terlebih dahulu, yaitu surah Az-Zalzalah. Dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka, dan kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat pembelajaran. Semoga dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelancaran dalam belajar hari ini. Yang tidak kalah pentingnya, anak-anakku harus tahu apa tujuan kita belajar pada hari ini. Yang pertama yaitu, anak-anak sekalian, kami harapkan atau diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian daripada iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, anak-anakku diharapkan untuk bisa menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, anak-anakku mampu untuk menyebutkan macam-macam nama-nama daripada hari kiamat dengan benar. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, anak-anakku sekalian bisa menjelaskan contoh kiamat sugro dengan benar dan juga kiamat kubro dengan benar. Dan kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri kita sendiri, terhadap alam sekitar kita, dan juga terhadap makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari kiamat. Baik, materi pokok kita yaitu hari ini iman terhadap hari akhir. Sudah siap belajar semuanya? Perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan dengan baik dan seksama. Kita akan mulai dengan peta pembahasan kita pada belajar hari ini, yaitu yang pertama, pengertian hari akhir. Lalu kita akan membahas tentang dalilnya. Lalu peristiwa setelah hari akhir, gambaran peristiwa hari akhir, serta macam-macam kiamat. Ya, dalilnya sudah kita lantunkan tadi di ayat pembelajaran yang sama, yaitu surah Az-Zalzalah. Macam-macam hari kiamat dibagi menjadi dua, anak-anakku. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua yaitu kiamat kubro. Gambaran peristiwa hari kiamat diantaranya yaitu
gempa yang dahsyat, gunung-gunung meletus bagaikan kapas-kapas berterbangan, lalu benda langit yang bertabrakan sehingga menghancurkan dunia dan seisinya. Selanjutnya tahapan peristiwa hari akhir atau hari kiamat, yaitu yang pertama alam barzah, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaitu yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, dan terakhir sampailah pada tujuan setiap manusia hidup, yaitu surga dan neraka. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan pengertian daripada hari akhir, yaitu hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, di alam semesta, dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Baik itu tanaman, baik itu hewan, dan semua yang ada di bumi dan ada di langit. Yang kedua, beriman kepada hari akhir, yaitu percaya sepenuh hati adanya datangnya hari kiamat pasti dan akan terjadi, serta percaya adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dalil-dalil yang menunjukkan kehidupan akhirat atau hari kekal yang abadi serta datangnya hari kiamat, di antaranya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, surah An-Nisa ayat ke-136, surah Toha ayat 15 sampai dengan 28, surah An-Naml ayat ke-87, surah Al-Infitor ayat 1 sampai dengan 4, surah Al-Muzammil ayat 14, surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 5, dan surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 15. Dan perlu ananda anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya di selain ayat-ayat ini, datangnya hari kiamat sudah banyak sekali dituliskan, di antaranya di hadis-hadis ataupun di sirah-sirah nabawi. Dan hari kiamat tidak ada satupun orang di antara kita yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat tersebut. Tetapi Allah dan Rasul-Nya lah yang akan memberi petunjuk berupa tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda tersebut ada yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil dan ada pula yang termasuk tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Di sini kita akan membahas dua hal, yaitu macam-macam kiamat yang tadi sudah kita sebutkan di peta konsep, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, rusaknya sebagian makhluk. Contohnya, banyak kematian di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh semesta alam dengan isinya secara serempak atau bersamaan, dan berakhirnya kehidupan semesta alam di dunia ini. Contoh kejadiannya yaitu bumi terguncang hingga hancur seluruh apa yang ada di dalam bumi dan di langit. Tanda-tanda hari kiamat, kita membahas dulu tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yaitu diantaranya masa mendatang atau tanda-tanda itu belum muncul sampai sekarang. Di antaranya hilangnya ilmu agama serta kebodohan semakin merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Bumi Arab akan berumput dan bersungai. Sungai Arafat menyibak emas. Maksudnya sungai Arafat akan habis airnya sehingga terlihatlah emas yang ada di bawah sungai Arafat. Serta budak wanita yang melahirkan tuan. Dan tanda-tanda yang saat ini sudah terjadi yaitu munculnya perzinahan semakin merajalela.
baik itu perzinahan berupa online ataupun offline, baik itu perzinahan secara langsung atau berupa permainan-permainan yang dimunculkan dalam bentuk game ataupun tayangan-tayangan media sosial ataupun tayangan televisi. Selanjutnya, minuman keras sudah diminum atau dikonsumsi di mana-mana banyak dari generasi muda atau lintas generasi yang menggunakan minuman keras tersebut. Masjid sangat megah dibangun di banyak tempat. Berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Masa atau waktu semakin terasa singkat, sangat cepat. Lalu orang-orang yang kikir semakin banyak, menumpuk harta sendiri dan mengabaikan orang-orang sekelilingnya yang kekurangan. Banyaknya terjadi gempa bumi, mengikuti perilaku umat lain. Di sini maksudnya banyak yang mengikuti perilaku umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan masa lalu atau tanda-tanda tersebut sudah muncul, yaitu diantaranya wafatnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan Baitul Maqdis, penyakit taun atau penyakit menular, atau bisa disebut juga dengan wabah. Timbulnya huru-hara di kawasan timur, perang Siffin, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya api di Hijaz, dan perang Turki. Tanda-tanda kiamat besar yang nanti mungkin naudzubillah, semoga kita tidak bisa melihat atau tidak menyaksikannya karena ini sangat mendekat sekali dengan hari kiamat. Di antaranya turunnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Yajud Majud, munculnya Dukhon atau kabut, gempa bumi di wilayah timur dan barat serta jazirah Arab, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, hancurnya Ka'bah, adanya angin yang sangat dingin dan lembut, semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang, api yang menggiring manusia. Serta gambaran peristiwa hari akhir yang ada di layar. 1. Gempa dahsyat, gunung-gunung meletus, yang semuanya manusia dan hewan-hewan bagaikan kapas yang berterbangan, benda-benda langit yang hancur yang menimpa bumi, antara meteor bertabrakan sehingga hancurlah bumi, dan juga susunan tatar surya yang lainnya. Selanjutnya anak-anakku, tahapan peristiwa setelah hari akhir diantaranya alam barzah yang disebut juga dengan alam kubur dengan berbagai macam siksaan dan keindahan di alam tersebut. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan di mana manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan di mana ditimbang amal manusia antara yang baik dengan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu surga dan neraka. Selanjutnya nama-nama lain daripada hari kiamat diantaranya Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Hari perhitungan yaitu Yaumul Hisab. Masa yang telah ditetapkan disebut juga dengan Yaumus Sa'ah. Peristiwa yang pasti berlaku atau disebut juga dengan Yaumul Waqi'ah. Lalu hari yang menggemparkan yang disebut juga dengan Yaumul Qari'ah. Hari yang digoncangkan disebut juga dengan Yaumuz Zalzalah. Hari pembalasan disebut juga dengan Yaumul Fasl. Hari kebangkitan disebut dengan Yaumul Ba'ats. Hari kemenangan bagi seorang mukmin disebut dengan Yaumul
futuh atau yaumul fathah. Hari pertemuan disebut juga dengan yaumut talaq. Hari bencana yang besar disebut dengan yaumut tamah. Hari kejadian yang menyelubungi, hari kejadian yang besar, yaitu yaumul ghasyiyah. Baik anak-anakku, telah kita sampaikan materi dari yaumil qiyamah. Semoga anak-anakku bisa memahami atas materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya di sini ada beberapa latihan bisa kalian gunakan untuk melatih kemampuan kalian sampai mana kalian sudah menyerap belajar pada hari ini, dan Ibu harapkan yang Ibu sampaikan hari ini benar-benar bisa tertanam dalam diri anak-anakku yang soleh dan solehah, sehingga menjadi perenungan bagi kita apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang berkumpul di surga? Amin ya rabbal alamin. Atau kita golongan orang-orang yang dikumpulkan di neraka? Na'udzubillahi min zalik. Tidak ada yang menentukan kita ke surga dan kita ke neraka kecuali amalan kita selama di dunia. Baik anak-anakku, sampai di sini Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga sedikit ilmu yang bisa Ibu bagikan bermanfaat bagi Ibu sendiri khususnya dan bagi anak-anakku semuanya pada umumnya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.